Apakah bualan Sri Mulyani janji tidak ada kenaikan pajak sampai 2026 hanya sekedar bualan atau beneran? Komentar dah tuh di kolom komentar dah. Janji tidak akan ada kenaikan pajak, tapi sistemnya masih sama. Sistemnya masih kapitalis yang menjadikan pajak dan utang sebagai denyut nadi. Makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir hari Rabu 3 September 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga semuanya sehat, mulia, barokah. Amin, Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Apa kabar otak? Ini upaya apa lagi? Upaya untuk nenangin masa. Aduh, upaya cipta kondisi supaya adem, supaya sejuk. Ini ada Menteri Keuangan, saudara bilang, ya ini nggak tahu dah, ini bualan atau tidak. Komentar di kolom komentar. Apakah bualan Sri Mulyani janji tidak ada kenaikan pajak sampai 2026 hanya sekedar bualan atau beneran? Komentar dah tuh di kolom komentar dah. Janji tidak akan ada kenaikan pajak, tapi sistemnya masih sama. Sistemnya masih kapitalis yang menjadikan pajak dan utang sebagai denyut nadi. Waduh, sama aja bohong. Tidak ada kenaikan pajak, tapi bayar pajak juga kan? Bayar. Jamin, garansi apa? Pret. Kabar baik untuk rakyat emang tidak ada kenaikan pajak sampai 2026. Tapi kabar buruk bagi rakyatnya adalah sistemnya masih sama, kapitalis. Bukan berarti memutihkan pajak, bukan berarti menihilkan pajak. Cuma tidak ada kenaikan uang. Terus bagaimana strategi pemerintah bila tidak ada peningkatan pajak? Utang dong. Nah, pajak utang. Mau sampai kapan? Negara kapitalis demokrasi ala barat, sumber pendapatannya utang, pajak. Jadi mustahil kalau pajak itu dinihilkan, dihilangkan, mustahil. Strategi Sri Mulyani ini memang keren. Pengen mendinginkan situasi. Apakah begitu ceritanya? Apa beda-beda? Pret. Modusnya tidak ada kenaikan pajak. Ya mundur aja, mundur. Ya, Menteri Keuangan seumur hidup ini, seumur hidup dari zaman SBY, Jokowi, sekarang Prabowo, ya kan? Mendingan lebih terhormat ini mundur daripada bertahan. Ya, karena Menteri Keuangan terburuk sepanjang masa oleh rakyat dinilainya, walaupun terbaik versi apa itu IMF atau apa Eropa, lebih baik mundur. Ya, mundur. Bentuk rasa pertanggung jawaban. Harusnya di Indonesia yang usianya hampir 80 tahun ini sudah rakyat bebas semua dari pajak, dan negara bisa fokus pendapatannya bukan dari pajak tapi dari sumber daya alam. BUMN, ya kan? Itu milik negara, bukan diswastadisasi, bukan diprivatisasi, bukan sahamnya dikuasai oleh cukong kapitalis, bandar, ya kan? Jadi jangan janji manis. Kalau janji manis terus nanti bikin rakyat diabetes. Kami tidak kenaikan pajak. Begitulah janji manis yang sering didengar pasca demo rusuh. Tapi tunggu dulu. Kok rasanya dompet rakyat makin jerit? Dompet rakyat makin histeris, ya kan? Kalau pajaknya masih ada, penagihan pajaknya masih ada walaupun tidak ada kenaikan. Kapitalisme, ketika uang berputar dalam sistem kapitalis itu denyut nadinya adalah utang dan pajak. Nah, pemerintah di dalam sistem kapitalis butuh bangun infrastruktur, butuh gaji wakil rakyat, butuh gaji pejabat dari pajak dan dari utang, ya kan? Terus pertanyaannya, relakah saudara bayar pajak buat wakil rakyat makan, minum, berasnya 12 juta sebulan? Tunjangannya 3 juta sehari. Relakah? Kacau. Itulah lucunya Konoha. Kita ketawa sambil salto di Solo nanti. Ya, salto di Solo. Ketawa. Jadi bagaimana menyikapi semua ini? Santai aja. Anggap aja sih semua adalah bagian dari komedi kehidupan. Lebih lucu pidatonya Sri Mulyani, pidatonya Prabowo, pidatonya pejabat daripada tayangan Patrio, ya kan? Eko, ya, Parto, ya kan? Apalagi itu Akri, ya kan? Lebih lucu. Apalagi stand up komedi, nggak lucu. Yang lucu itu pidato pejabat, apalagi ucapannya. Sumber pemasukan di dalam Islam bukan melulu soal pajak dan melulu soal utang. Ada pemasukan zakat, ada ghanimah, ada fai, ada khoroj, ada jizyah, ada sumber daya alam, itu banyak. Nah, prinsip ekonomi yang bersumber dari hukum Allah Subhanahu wa taala ini di dalam Islam bukan hanya pajak dan utang, tapi juga dengan diversifikasi sumber pemasukan dengan penerapan prinsip ekonomi yang bijaksana.
yang berdasarkan kitabullah, as-sunnah, ijma sahabat dan qiyas, yang pasti akan bawa keberkahan, pasti akan mendatangkan keadilan, pasti akan mendatangkan kebaikan. Karena aturannya bersumber dari yang maha baik dan maha adil. Mustahil ketika aturan Islam diterapkan mendatangkan keburukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.